Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial singkat yang berjudul Mengenal Dunia Elektro. Nah, di sini kita akan berikan teori dasar tentang dunia elektro. Namanya juga mengenal, jadi kita belajarnya yang simpel-simpel aja ya. Nah, yang pertama, apa itu listrik? Namanya elektro pasti ya berkaitan dengan listrik. Nah, arus listrik yaitu jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Arus ini bergerak dari terminal positif atau potensial tinggi ke terminal negatif atau potensial rendah. Secara garis besar, arus ini dibagi dalam dua jenis. Yang pertama adalah arus searah atau DC. Sumbernya meliputi batu baterai, aki, solar cell, atau catu daya. Nah, gambarnya untuk arus DC itu seperti ini. Jadi dia itu ini adalah sumbu Y, ini sumbu X. Dia flat di garis menjadi garis datar seperti ini. Ini adalah contoh tegangan positif. Kalau tegangan negatif maka dia akan berada di bawah 0 untuk sumbu Y-nya. Nah, untuk yang kedua adalah arus bolak-balik atau arus AC. Di antara sumbernya yaitu tegangan jala-jala listrik dari PLN dan generator atau genset. Nah, untuk arus AC itu gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi ada lembah, ada gunung. Nah, satu siklus ini nanti untuk tiap detiknya itu ada 50 siklus. Jadi dia itu frekuensinya menjadi 50 Hz. Maka standarnya adalah 220 volt untuk tegangannya dan frekuensinya 50 Hz. Nah, prinsip kerja energi listrik di sini kita ambil contoh untuk arus DC dulu ya teman-teman. Kaidahnya adalah hukum Ohm, di mana tegangan adalah sama dengan arus dikalikan dengan hambatan atau V sama dengan I kali R. Nah, contoh tegangan kita ambil dari sebuah batu baterai, yaitu batu baterai 1,5 volt. Kemudian hambatannya yaitu sebuah resistor sebesar 100 ohm. Maka besarnya I atau arus yang mengalir sama dengan I sama dengan V dibagi R, yaitu 1,5 volt dibagi 100 ohm. Maka ketemu arus 15 mA. Ini adalah arus DC contoh. Nah, berikutnya gimana kalau kita aplikasikan pada sebuah beban, misalnya lampu. Lampu di sini kita ambil yaitu lampu LED dengan tegangan baterai yang sama, resistansi yang sama, dan sebuah lampu. Nah, lampu LED ini untuk tegangan kerjanya dia akan menyerap sebesar 0,7 volt. Jadi untuk arusnya kita hitung sebesar tegangan baterai 1,5 volt dikurangi tegangan LED 0,7 volt dibagi R 100 ohm, ketemunya 8 mA. Nah, karena rangkaian ini seri, maka arus yang mengalir pada resistor dan LED itu sama, yaitu 8 mA. Untuk resistor sendiri yaitu non polar, jadi bisa dibolak-balik kakinya. Kalau LED nggak bisa, jadi harus anoda untuk kutub positif dan katoda untuk kutub negatif. Kalau dibalik ya LED-nya nggak nyala guys. Nah, untuk bercontoh berikutnya kita menggunakan dua buah batu baterai di seri. Kenapa kok saya buat seperti ini? Supaya teman-teman tahu ya bahwa kalau batu baterai itu kalau di seri tegangannya ditambahkan. Bukannya gimana-gimana, cuman kan namanya juga teori dasar, jadi ya saya berikan sedikit-sedikit. Nah, untuk resistor sendiri saat di seri maka perhitungannya juga nanti ditambahkan, yaitu 100 ohm tambah 100 ohm, jadi 200 ohm. Nah, besarnya arus yang mengalir dapat kita hitung, yaitu tegangan batu baterai menjadi 3 volt dikurangi tegangan LED-nya tetap sama 0,7 dan bagi R 200 ohm, ketemunya 11,5 mA. Oke, nah misal batu baterai ini adalah batu baterai yang setiap satu batu baterainya berkapasitas 700 mAh, maka arus maksimumnya jika di seri seperti ini tetap 700 mA, tapi tegangannya menjadi 3 volt selama 1 jam. Nah, kalau tadi sudah kita bicara rangkaian seri, untuk yang kedua rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel, batu baterai di paralel
tegangannya tetap 1,5 volt. Kalau seri ditambahkan, kalau paralel enggak. Nah, untuk resistornya sendiri nanti ada perhitungan tersendiri, yaitu menjadi separuhnya. Karena ini dua resistor yang sama nilainya 100 ohm 100 ohm, maka ada salah satu rumus seperti ini, yaitu 100 kali 100 dibagi 100 tambah 100, ketemunya 50 ohm. Nah, arus yang mengalir sama, tegangan batu baterainya tetap 1,5 dibagi 0,7 dibagi 50 ohm, ketemunya 16 mA. Nah, arus yang mengalir pada resistor ini masing-masing adalah dibagi dua karena ini rangkaian paralel, maka arus yang mengalir tiap-tiap resistor adalah 8 mA atau setengahnya. Nah, pada kasus ini, misal baterai ini berkapasitas 700 mAh atau 700 mAh, maka arus maksimumnya menjadi dua kali lipat, yaitu 1400 mA, tapi tegangannya pada tegangan 1,5 volt selama 1 jam. Nah, itu tadi contoh untuk aplikasi arus DC. Nah, sedang untuk arus AC, contohnya seperti ini. Ini aplikasi sederhana arus AC, yaitu dari sumber jala-jala PLN 220 volt AC 50 Hz. Kemudian ini ada fasa, netral atau 0, dan ground. Nah, fasa itu akan masuk ke MCB, kemudian dari MCB kita pakai ke aplikasi ya, untuk jaringan rumah, masuk ke saklar atau ke stop kontak. Kalau ke saklar itu cuma fasanya aja. Jadi dari saklar ke lampu, kalau saklar dimatikan, di lampu udah nggak ada listrik. Kalau stop kontak ada 3, yaitu fasa, kemudian netral, dan ground. Kemudian untuk lampu biasanya cuma 2, cuma fasa dan netral aja. Oke, jadi seperti ini MCB, saklar, stop kontak, dan beban berupa lampu. Nah, ini merupakan contoh dengan simpel yang ada pada rumah tangga, biasanya seperti itu. Nah, kita sampai pada bagian akhir, yaitu kesimpulan. Yang pertama, resistor berfungsi sebagai pembatas arus dalam suatu rangkaian elektronik. Jika resistansi diperkecil, maka dalam contoh aplikasi DC tadi, lampu LED akan makin terang karena arusnya semakin besar, suhu resistornya makin tinggi, energi pada batu baterai akan cepat habis. Begitu pula sebaliknya. Pada rangkaian seri, tegangan meningkat, tapi arus maksimumnya tetap. Sedang pada rangkaian baterai paralel, tegangan tetap, tapi arus maksimumnya meningkat. Nah, karena besarnya arus yang mengalir sebanding dengan suhu dan luas penampang kabel, maka dalam saluran transmisi dibuat bertegangan tinggi dengan arus yang kecil sehingga tidak memerlukan kabel yang terlalu besar. Saluran ini biasa menggunakan listrik AC. Ya, mungkin saat ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Nanti sambung pada video yang lainnya. Terima kasih. Selamat belajar.